Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kumis Beracun. Kali ini saya mau sedikit ngasih tahu nih. Jadi sedikit pengetahuan untuk teman-teman di rumah. Ya, nah sekarang di sebelah saya ini mungkin teman-teman di rumah udah pada tahu nih. Nah, di sebelah saya ini dari tadi dia udah galak banget nyemburin gitu kan, menyemburkan bisanya nih. Mungkin teman-teman di rumah udah pada tahu ya dengan ular kobra Jawa atau ular hitam atau yang biasa disebut dengan ular sendok nih gitu kan. Nah, ini adalah ular kobranya nih, gede ya. Kurang lebih panjangnya satu meter setengah. Dari tadi udah ngeliatin saya terus nih. Nah, ini bisa dibilang fresh WC ya, atau dari liar gitu kan, tangkapan liar, dan ini adalah hasil rescue. Ini rescue di salah satu pesantren ya di daerah Cikampek. Ini ularnya galak banget, gak mau diem, dia pasti kalau gerak sedikit kayak mau nyembur gitu. Lihat, yang liatin terus loh. Nah, tudungnya lebar banget kan. Oke, tanpa basa-basi di sini saya sedikit mau ngasih tahu nih untuk teman-teman di rumah. Dan di sebelah saya ada satu lagi, ini adalah kobra putih. Ini asli putih, sama-sama juga dari alam, jadi fresh WC ya. Nah, ini dia masih baby, kemungkinan sih masih baby. Kalau umur sih saya nggak bisa memprediksi ya. Ya mungkin adalah sekitar 2 bulan atau 3 bulanan, mungkin kurang lebih 5 bulan ke bawah lah. Ini beda banget ya untuk ukuran size, sama yang hitam ini itu jauh banget. Nah, ini juga sama galak tuh, cuman nggak kedengeran aja, jadi dia sedikit agak rapet. Nah, ini safety-nya di sini ya. Ini baru tadi habis saya mandiin, habis saya cuci juga ini gags-nya gitu kan, jadi ya masih ada bekas-bekas airnya lah. Nah, nih, ini kobra putih ya. Nah, kobra putih ini bisa dibilang masih banyak perbincangan di kalangan semua orang lah, semua masyarakat, mungkin di reptiler juga, para kiper reptil nih. Ini menjadi pertanyaan nih, si ular kobra ini gitu kan. Oke, nah ini yang saya pelajari. Ular kobra putih ini memang pada umumnya sih ular kobra Jawa atau Najas putatrik ini, ular naja hitam atau kobra hitam, itu biasanya kalau kecil itu ketika menetas pasti hitam gitu. Nah, kenapa ada yang putih? Nah, bisa aja ada yang bilang ini kelainan genetik katanya kan. Terus juga ada yang bilang ini cuman sementara, nanti ketika besarnya bakalan berubah atau mutasi. Nah, ini oke. Nah, di sini saya juga banyak belajar juga kan dari temen gitu kan, banyak nanya lah gitu kan sama yang udah pengalaman, sama yang udah apa ya, ya mungkin kan banyak juga reptiler yang memang salah satu pribadinya itu misalkan ada yang fokus di ular berbisa nih, ada yang ular kobra, ular king kobra, ular apa lagi ya, ada albo dan segala macamnya lah seperti itu. Nah, ini yang saya tangkap, yang saya terima dari beberapa teman, ini ular kobra putih ini dia bakalan mutasi atau warnanya bakalan berubah gitu kan setelah kisaran umur 1 tahun ke atas katanya gitu kan. Nah, mungkin di teman-teman di rumah mungkin udah ada yang pernah mengalami gitu kan, udah ada yang tahu gitu kan, boleh dikasih komentarnya di bawah tanggapannya seperti apa. Nah gitu kan, ini ular kobra putih ini masih kecil, untuk size kurang lebih mungkin ada 40 cm. Ini 40 cm, dan tetap walau bagaimanapun ular kobra kecil dia sudah memiliki bisa yang bisa mematikan gitu kan. Nah, dari tadi dia merongos terus gitu. Jadi biasalah kalau ciri khas kobra itu seperti nyembur, seperti itu. Ya, dari tadi juga udah apa ya, ngambek terus dia tuh, ancang-ancangnya udah siap kayak mau gigit gitu kan, mau nyemburin bisanya. Oke, balik lagi kita bahas tentang si ular putih ini. Nah, untuk teman-teman misalkan yang
awam yang baru mau pelihara nih, tiba-tiba melihat ada orang yang jual, ih itu kobra putih bagus nih gitu kan, ada yang bilang albino lah apalah. Nah di sini kobra putih ini yang saya punya ini warnanya putih, agak pink ya, warnanya agak putih-putih pink gitu, tapi ada sedikit bercak warna hitam. Nah ini nih ya, hitamnya kita harus benar-benar teliti nih. Dan matanya juga warna hitam. Nah, untuk teman-teman di rumah yang menyangkut pautkan ini ular kobra albino, terus ular siluman. Nah, ini ularnya nih biasanya sih banyak ya. Walaupun nggak apa ya, nggak sebanyak yang ketika misalkan biasanya ular kobra netas gitu kan pada keluar, nah, anaknya banyak tuh, itu semua. Walaupun tidak sebanyak itu, mungkin agak jarang lah bisa dibilang. Gitu. Nah, ini untuk matanya warna hitam. Gitu. Kalau misalkan dia pure murni ada kelainan genetik, ya mungkin ini bisa dianggap mungkin Cobra Lucy ya, lucky stick. Nah, karena ini bukan albino. Kalau albino itu dia mempunyai ciri fisik yang memang badannya itu putih, matanya merah. Kalau ini hitam. Ini warnanya hitam matanya. Badannya aja yang putih, cuman ada bercak-bercak hitamnya. Nah gitu. Nah untuk teman-teman di rumah yang mau beli gitu kan, atau yang mau pelihara, terus mungkin apa ya, pengetahuannya masih apa ya, masih awam lah, masih kurang lah, coba deh dicek lagi secara teliti gitu kan. Dan kalau misalkan ya kalau kalian suka ya boleh aja keep gitu kan, kalian pelihara. Tapi ya next gitu kan, nanti setelah setahun 2 tahun kalau misalkan dia ganti warna atau berubah warna, mutasi jadi hitam atau keabu-abuan, ya berarti ini bukan Cobra Lucy gitu kan, lucky stick. Nah ini berarti kobra normal gitu. Jadi tetap dia bakalan balik lagi warnanya seperti yang di sebelah ini, yang warnanya hitam gitu kan. Ini kecilnya seperti ini. Nanti saya bakalan liatin fotonya. Jadi si kobra putih ini dia mempunyai sedikit di dekat tubuhnya itu warna hitam. Nah, ada kemungkinan dan ada temen yang memang bilang nggak ada katanya ular kobra yang memang murni dia lucy stick sampai dewasa gitu. Jadi kecilnya aja warna putih gitu kan. Nanti kalau misalkan udah dewasa, ya mungkin 1 tahun 2 tahun ke atas mungkin dia akan berubah gitu. Nah ini mungkin bakalan apa ya, bisa dibilang jadi pertimbangan untuk teman-teman di rumah yang mungkin ngelihat si ular kobra putih ini bagus, unik. Nah itu bisa dipikirin lagi, jangan sampai teman-teman di rumah nantinya itu ngerasa nyesel atau ketipu ketika setahun kemudian anjir gitu kan, si warnanya itu berubah, kenapa sih gitu kan. Nah ini gitu kan, semoga ini bisa menjadi referensi penjelasan untuk teman-teman di rumah bahwa ya ular kobra putih itu jarang ada yang memang benar-benar pure bawaan genetika gitu kan, genetik gitu kan, hasil dari keturunan si induk-induknya gitu yang memang benar 100% gitu kan. Nah kalau misalkan seperti ini, ya saya sendiri yakin gitu kalau si kobra putih ini bakalan mutasi nanti ketika umur 1 tahun ke atas gitu. Dan kebanyakan kan teman-teman di rumah mungkin taunya, nah ini yang si galak ini nih, lihat dari tadi merongos terus dia nih. Ini tuh hitam, dari bawaan juga hitam pastinya, dan kebanyakan juga memang ular kobra yang banyak kita temukan itu di sekitar pemukiman itu pasti warnanya hitam, cenderung hitam gitu kan. Untuk yang putih ini mungkin jarang gitu kan, atau mungkin ada yang, nah selain yang putih ini ada juga ular kobra yang memang seperti bercak-bercak sapi ini apa, sapi perah ya, sapi yang bisa menghasilkan susu biasanya itu kan belang-belang putih hitam seperti itulah gitu kan. Nah itu juga bisa jadi sebuah perhatian bahwa nantinya mungkin gitu kan si ular kobra itu bakalan mutasi juga. Nah ya, kecil-kecil dia udah apa ya, sangar banget gitu kan, merongos terus gitu ya, mau nyemburin, mau gigit atau gimana. Nah
Oh, galak banget ya dia. Wis, bisanya, tapi nggak nyampe ke kaca sih. Nah, ini untuk teman-teman di rumah. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini mungkin kelihatannya, wih keren, bagus untuk pajangan segala macam. Tapi tetap hati-hati lagi ya. Kalau ular ini itu berbisa tinggi dan mematikan. Ini tidak disarankan untuk teman-teman di rumah untuk dipelihara gitu kan. Udah biarkan aja lah si ular ini ada di alamnya. Dan ini nanti bakalan saya rilis gitu kan, karena memang ini saya dapat rescue di salah satu pesantren di Cikampek. Tapi nanti ini bakal saya rilis lagi gitu kan. Jadi kalau saya jujur memang bukan apa ya, bukan orang yang kebal gitu kan, bukan orang yang apa ya, sok-sokan untuk pelihara yang seperti inilah. Ini bukan, ya menurut saya ini bukan peliharaan lah. Ini bisa jadi seperti nantinya bumerang ya, takut-takut gitu kan. Siapa tahu sih ya kan, ketika kita mau bersih atau apa kan banyaklah kejadian yang mungkin teman-teman di rumah udah pada tahu kan. Ada orang yang memang pelihara tapi ya gitulah. Jadi jangan ditiru nih. Jadi ini hanya cuma untuk gitu kan, bahan edukasi saya aja kepada teman-teman. Semoga teman-teman di rumah menjadi tahu gitu kan, bahwa sekarang tentang yang saya edukasikan itu adalah ular kobra putih gitu. Jadi ini adalah perbandingan antara kobra hitam dengan kobra putih. Nah, yang kobra putih ini ya saya juga apa ya, bisa dibilang 50 lah, 50% lah. Percaya bahwa si ular putih ini dia bakalan mutasi atau enggaknya sih sebenarnya masih 50-50, tapi kalau dilihat dari coraknya itu ada apa ya, warna hitam-hitamnya, ada bercak-bercak hitamnya. Dan kebetulan hari ini barusan ya kan, ini dia baru ganti kulit. Nah, jadi kulitnya sebenarnya udah cantik banget warnanya. Tapi kalau memang dia benar-benar putih, nah itu bakalan lebih cantik banget gitu kan. Apalagi sampai besarnya nanti putih gitu kan. Oke, nah ini untuk ular putihnya. Nih, nah, susah dia ngeliat ini, saya terus nih. Nah, ini. Untuk ular putih ini semoga nanti kita lihat perkembangannya seperti apa gitu kan, tentang setahun 2 tahun lagi ya semoga aja si putih ini masih tetap bertahan ada di sini gitu kan. Dan kalau misalkan nggak ada, nanti misalkan ada di orang lain, tetap saya bakalan menanyakan tentang si ular ini apakah benar pure warnanya putih atau mungkin dia akan berubah atau mutasi. Nah seperti itu. Oke, mungkin cukup segitu aja penjelasan atau edukasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau misalkan bermanfaat boleh teman-teman share. Dan juga kalau misalkan ada yang tahu seperti apa tentang ular putih ini, ular kobra putih ini gitu kan, boleh dikasih komentarnya. Jangan lupa di like juga, di subscribe yang belum subscribe, untuk support terus saya untuk selalu mengedukasi, memberikan video-video edukasi seputaran tentang reptil, mamalia, dan semua hewan gitu kan. Oke, mungkin cukup segitu aja dari saya. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau misalkan bermanfaat boleh kalian share. Oke, salam kumis beracun.